Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kasih Lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan video reaksi sebagai bagian dari tugas akhir semester pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum yang diampu oleh Bapak Arianto SIP MSI. Adapun judul materi yang menjadi dasar analisis saya adalah mengenai pluralisme hukum di Indonesia, yaitu interaksi hukum adat Papua dan hukum negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Baik, adapun video yang saya pilih untuk dijadikan dasar pembahasan berjudul film dokumenter Kampung Berap. Video ini berdurasi kurang lebih 5 menit dan diunggah oleh kanal Badan Registrasi Wilayah Adat. Berikut penayangan videonya. Tanah ini adalah berupa itu mama. Nah, dari tanah itu kita hidup, kita bisa bersekolah, apa segala macam berdasarkan tanah ini. Yang manfaat daripada tanah itu tanah ini mama. Kampung kami 18.000 hektar. Kampung Menembu Berap ini salah satu kampung yang paling terkaya. Dari luasan 18.000 kami mempunyai gunung-gunung, kami mempunyai lembah, kami mempunyai hutan yang sampai saat ini menjadi rumah bagi kami. Semuanya ada di dalam hutan ini. Jadi kita bilang itu mama. Kita punya mama. Ya. Kalau pohon ini kita pakai, leluhur kami pakai untuk rumah. Lantai. Namanya nibung. Bang, bersihkan dalamnya. Baru kulitnya yang kita pakai, cincang dia. Bla baru alas lantai. Macam salah satunya ini kita babat kebun, ada pasir, kayu juga, tali juga. Ya, harus aku ini. Mama yang kasih makan, berikan makan, kita bisa hidup. Tapi saya lepas begitu saja. Keberadaan masyarakat adat di Papua, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura, dia mengalami goncangan-goncangan yang sangat besar ya, dibandingkan sebelumnya. Ancaman kita rasakan waktu masuknya Porsan. Dulu harus ambil kayu, itu dari situ mulai awal Porsan. Masyarakat adat tidak tahu, hutannya digusur, diambil kayu-kayu besar semua. Kita mau bikin apa? Mau bicara juga ya itu. Karena hutan itu salah satu macam kayu, kalau sudah diambil begitu, itu yang kita pertama awalnya kita larang karena nanti besok anak-anak ini kemana? Nah, sekarang perusahaan sudah ambil seperti ini ya. Karena apa? Hak-hak itu dihilangkan. Contohnya macam saya punya tempat, tapi ada orang masuk, saya mau bikin sini, menghilangkan hak-hak budaya kita. Wilayah adat. Iya, wilayah adat terkikis. Dikembalikan supaya hak adat itu dengan aturannya supaya ada. Dengan undang-undangnya seperti apa. Ini kan selama ini kan adat hanya bicara saja, undang-undangnya tidak ada. Kita bicara, tapi tanah milik negara kok, bagaimana kita mau bicara?
Adat kan tidak membuktikan. Karena orang-orang tua itu sudah tidak ada. Kalau ada dong bisa buktikan. Ya, ini hampir 3 tahun lebih ya dengan gugus tugas masyarakat adat. Dan ini lahir karena adanya deklarasi masyarakat adat bahwa mereka bangkit untuk mengambil tanggung jawab untuk memberi bersama-sama dengan pemerintah bagaimana upaya-upaya kesejahteraan yang bermartabat dengan partisipasi mereka. Sehingga apa yang dirumuskan di dalam undang-undang ini dan benar-benar harus konsisten baik oleh pemerintah pusat, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Karena ini memberikan perlindungan, ini memberikan keberpihakan, ya, proteksi juga, dan upaya pemberdayaan melalui undang-undang ini. Film dokumenter ini menampilkan potret kehidupan dan perjuangan masyarakat adat Kampung Berap di Kabupaten Jayapura, Papua, yang memiliki wilayah adat seluas 18.000 hektar. Adapun isu atau kasus inti yang ditampilkan dalam video dokumenter ini yaitu masyarakat adat Kampung Berap memiliki ikatan yang sangat dalam dengan tanah dan hutan mereka yang mereka sebut sebagai mama, yang berfungsi sebagai sumber kehidupan, pendidikan, dan semua kebutuhan termasuk bahan baku rumah atau yang disebut dengan nibung dan pangan. Namun, keberadaan masyarakat adat terancam sejak masuknya perusahaan yang melakukan penggusuran dan penebangan kayu-kayu besar di hutan mereka tanpa sepengetahuan atau izin dari masyarakat adat. Invasi ini mengakibatkan hilangnya hak-hak budaya dan wilayah adat mereka tergerus. Mereka merasa tidak berdaya melawan karena hukum negara seringkali diartikan sepihak sebagai tanah milik negara. Sehingga hak-hak adat mereka yang tidak tercatat secara formal menjadi tidak punya bukti hukum yang kuat. Oleh karena itu, masyarakat adat Kampung Berap kini bangkit dan berjuang melalui gugus tugas masyarakat adat untuk mendorong pemerintah agar mengembalikan hak-hak mereka dan membuat undang-undang yang konsisten dalam memberikan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan kepada masyarakat adat. Dalam hal ini, analisis konsep mengenai pluralisme hukum di Indonesia sangat berkaitan dengan kasus yang terjadi di Kampung Berap. Kasus ini adalah contoh nyata dan klasik dari konflik yang lahir akibat pluralisme hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam di Papua. Konflik ini disebabkan oleh eksistensi dua sistem hukum yang bertolak belakang, yaitu hukum adat Papua dan hukum negara. Di satu sisi, terdapat hukum adat Papua yang bersifat kosmologis dan komunal, di mana hutan dan tanah dianggap sebagai entitas spiritual dan sumber identitas. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada prinsip keberlangsungan hidup atau sustainabilitas yang secara inheren mendorong konservasi. Di sisi lain, ada hukum negara yang diimplementasikan melalui korporasi, bersifat positivistik dan ekonomi, di mana tanah dianggap sebagai aset yang dapat dikuasai dan dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan atau ekonomi dengan regulasi atau izin HGU dan HPH yang dijadikan sebagai dasar legitimasi eksploitasi. Interaksi antara kedua sistem hukum ini bersifat antagonistik atau konflik, di mana hukum negara melalui izin konsesi cenderung mendominasi dan meniadakan hukum adat. Masyarakat adat Kampung Berap mengeluhkan bahwa hak-hak itu dihilangkan, dan meskipun mereka sudah berbicara tentang adat, mereka dihadapkan pada fakta bahwa tanah dianggap sebagai milik negara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pluralisme hukum yang diakui secara konstitusional pada pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 seringkali bersifat semu atau bukan pengakuan yang setara dan hanya mengakomodasi hukum adat jika bertentangan dengan kepentingan ekonomi negara.
Berkaitan dengan kasus ini, saya berpendapat bahwa persoalan yang terjadi pada masyarakat adat Kampung Berap merupakan panggilan untuk melakukan peninjauan ulang secara logis dan netral terhadap kebijakan sumber daya alam di Indonesia. Secara logis, konflik ini menunjukkan bahwa negara belum berhasil menjembatani jurang antara pengakuan normatif dan implementasi praktik di lapangan. Dan penting untuk diakui bahwa pembangunan ekonomi adalah kebutuhan negara. Namun, pembangunan yang logis dan berkelanjutan tidak seharusnya mengorbankan hak-hak dasar dan keberlanjutan ekologis yang dijaga oleh masyarakat adat. Ketika negara mengklaim tanah sebagai milik negara untuk konsesi, sementara tanah tersebut adalah sumber hidup bagi masyarakat adat, maka ini bukan lagi masalah pluralisme, melainkan masalah keadilan agraria. Oleh karena itu, solusi krusial terletak pada dua hal. Yang pertama, menciptakan kepastian hukum hak ulayat dengan segera menyelesaikan proses registrasi dan penetapan wilayah adat sebagai prasyarat utama sebelum izin korporasi diterbitkan. Yang kedua, menerapkan hak veto, yaitu persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan secara sungguh-sungguh, di mana masyarakat adat memiliki hak atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Nah, dalam hal ini, kasus atau isu pada masyarakat adat Kampung Berap di Papua sangat relevan dengan materi pluralisme hukum di Indonesia. Karena kasus ini adalah studi kasus lapangan yang secara langsung menunjukkan bagaimana dua sistem hukum yang berbeda, yaitu adat dan negara, berinteraksi secara konflik di titik yang sama, yaitu pengelolaan sumber daya alam atau hutan di Papua. Lebih lanjut, kasus ini menunjukkan tantangan terbesar pluralisme hukum, yaitu mengenai akses keadilan dan bagaimana masyarakat adat mencari akses keadilan dan mempertahankan haknya di tengah sistem hukum negara yang lebih dominan. Adapun kaitannya dengan dampak antropologi adalah dengan hancurnya hutan tidak hanya menghasilkan kerugian ekologis, tetapi juga kerugian antropologis, karena hutan adalah sumber identitas, budaya, dan mata pencaharian masyarakat adat. Pluralisme hukum harus mampu menjawab tantangan untuk melindungi keberadaan sosial budaya masyarakat adat dari gempuran hukum negara yang berorientasi pada ekonomi. Oleh karena itu, dampak dan pelajaran dari kasus ini sangat signifikan bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat adat, kehilangan hutan bukan hanya kehilangan sumber ekonomi, tetapi juga kehilangan identitas, kearifan lokal, dan sistem nilai. Sementara itu, bagi masyarakat luas, pluralisme hukum mengajarkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat seringkali merupakan kunci keberlanjutan ekologi. Konsep hutan sebagai sumber hidup adalah pelajaran berharga bahwa sumber daya alam harus dirawat, bukan hanya dieksploitasi atau dijadikan komoditas. Terakhir, bagi negara atau pemerintah, pelajaran terbesar yang dapat diambil adalah pengakuan hukum harus diikuti dengan perlindungan dan implementasi yang tegas. Mengabaikan hukum adat dalam sumber daya alam akan menghasilkan konflik sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menghambat cita-cita pembangunan berkelanjutan. Setelah memahami berbagai pembahasan dan analisis sebelumnya, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwasannya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita perlu memahami bahwa pluralisme hukum bukan hanya teori di bangku kuliah, tetapi adalah persoalan keadilan, martabat, dan kelangsungan hidup bagi jutaan masyarakat adat di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, mari kita dukung upaya untuk mewujudkan pluralisme hukum yang sejati, menghormati hak-hak masyarakat adat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, sama dengan menghormati alam itu sendiri. Hukum negara harus menjadi payung yang melindungi dan menguatkan kearifan lokal, bukan hanya menjadi alat untuk menindasnya. Baik, itulah tadi penayangan reaksi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.